Nah, jadi setelah ini apa treatmentnya Pak Anies? Sebenarnya setelah ini kita biasanya kasih Assalamualaikum Sobat Tani Indonesia. Hari ini kita lagi ada di kebun Ibis. Kita ini kebun buah naga milik Pondok Pesantren GCMI Purwakarta, yang insya Allah kita 100% dari hasil ini itu untuk operasional pondok, kepentingan pondok dan segala macam, termasuk buat menyekolahkan anak-anak santri kita yang alhamdulillah hari ini mereka bisa menikmati beasiswa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren GCMI Purwakarta. Nah, salah satu unit usaha kita adalah kebun Ibis ini, satu kebun buah naga yang insya Allah ini luas areanya kurang lebih ada 2 hektar. Kemudian di sini ada 8.000 pohon yang kita tanam di sini dengan total keseluruhan pohon buah naga merah itu 1.500 dan buah naga putih kurang lebih sekitar 500-an. Jadi semua area ini kita tanami buah naga, dan hari ini kita kedatangan Pak Anies yang akan ngajarin kita untuk melakukan pruning, perawatan untuk pohon buah naga kita yang akan kita lakukan. Perawatan itu kira-kira berapa tahun sekali Pak untuk melakukan perawatan Pak? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tani di seluruh Indonesia, alhamdulillah saya hari ini berada di salah satu unit usahanya Pondok GCMI Ibis ya. Jadi naga ini harus kita rawat secara rutin, secara berkala ya, paling tidak 1 tahun sekali. Jadi kita lakukan pruning pada batang dalam. Kenapa harus batang dalam? Karena batang dalam ini biasanya tidak dan jarang mengeluarkan bunga dan buah, sehingga bagian dalam harus kita mutilasi ya. Harus kita mutilasi sehingga muncul percabangan baru seperti ini pemirsa. Jadi yang akan jadi bunga dan buah adalah batang-batang yang ada di atas atau Terkena sinar matahari full di luar, kena matahari full. Nah, cirinya nanti ketika ini posisi sekarang masih naik, cirinya batang yang siap berbunga adalah dia nanti akan turun. Nah, contohnya ini, ini dia akan turun sendiri. Gitu Ustaz. Ya. Monggo. Ini berapa tahun sekali kita melakukan pemruningan? Atau setiap tahun atau Ya, setahun 2 kali? kalau bisa setiap tahun. Pokoknya setiap ada batang dalam yang kira-kira Numpuk di dalam. gerembel, kalau orang Jawa gerembel di dalam, ini harus kita mutilasi. Contohnya ya, ini bisa mendekat lagi. Nah, Nah, jadi seperti ini ya, bisa di zoom. Nah, ini bagian dalam ini harus dimutilasi. Ini bisa pakai gunting, bisa pakai sabit. Nah, ini. Nah, hati-hati, awas Batang utama itu batang utama atau batang yang sudah keluar, harus dicari sumbernya. Ya. Ini sebenarnya harus sabit ini. Kalau sudah ribut ya. Iya, harus sabit, jadi tinggal narik aja. Siap. Nah, kayak ini juga harus dibuang ini. Ya, Siap. bisa di zoom lagi. Oke. Ini mendekat. Pokoknya yang tidak terkena sinar matahari buang ya. Buang, langsung Oke. buang. Nah, kayak ini ada percabangan. Ada percabangan dalam dan percabangan luar. Ya. Jangan sampai kepotong yang percabangan luar, cukup Cabangan dalam dalamnya. yang diambil. Oke. Nah, ini kena kan saya. Ya. Salah ini. Gak Nah, ini apa-apa. saya- Kalian aja potong. Pas. Nah,
Nah, itu percabangan luarnya kena gitu Kena ya. ini ya. Siap. Gitu Ustaz. Yap. Nah, ini setelah perawatan kayak gini, Pak Anies, apa namanya, si bekas-bekasnya ini bisa ditanam atau tidak? Kita ngambil yang sehat. Ya, sehat. Ya. Oke, ini kan insya Allah sehat lah. Insya Allah sehat. Jadi kayak Nah. ini sehat. Oke, Bisa kita potong ambil, 30. potong 30 sampai 40 cm. Ya. Setelah itu langsung kita tanam baru seperti yang ada di samping ini. Oke. Ya, ini adalah tanaman baru dari hasil pruning ini. Oke. Gitu. Nah, cara menanamnya Pak Anies ini kan tadi 30-40 cm. Nah, ini yang atas yang bawah yang mana Nah, cirinya? ini kita lihat dari bekas potongan ya. Mm-mm. Dari bekas potongan. Yang bawah nanti kita kasih tanda, kita runcingkan aja sebenarnya. Ya. Kita runcingkan. Oke. Kemudian yang di ujung Kita ini ratakan. kita ratakan. Oke. Nah, seperti ini pemirsa. Siap. Jadi ini Tinggal nancap gitu ya. langsung kita tancapkan karena ini sudah ada. Ini. Oh iya. Nah, Nah, posisi mengetahui atas bawahnya itu gimana Pak Anies? sebenarnya yang paling sederhana itu pada saat pemotongan. Pada saat pemotongan kadang-kadang bisa diketahui dari ruas ini, tapi kadang-kadang nggak sama. Oh, ruas ini yang naik ke atas gitu? Iya, kadang-kadang nggak sama. Ada yang naik ke bawah, ada yang naik ke atas. Berarti yang ke atas. Iya. Oke. gitu. Terus sisinya Pak Anies yang ditempelin ke dinding ini yang sebelah mana? Sebenarnya kita ngambil yang rata. Yang rata tuh yang mana? Ini Yang rata ini. juga? Oh. Ya, jadi kita Oh, sejajarkan. oke. Kita Siap. sejajarkan seperti ini Nah, dengan harapan nanti perakaran udara heeh. dari kanan kiri ini bisa Oh, ikat oke. gini. Tapi Siap. kalau gini ini agak kendala. Oke. Nah, Ya. kalau yang ini, yang dekok-dekoknya ini, nggak bisa juga? Perakaran dari samping Oh, rata-rata. oke. Ya, ada juga dari sini. Bukan dari sini. Ini nggak bisa keluar akar, berarti ini keluarnya tunas. Ini bisa. Oke. Ini kadang bisa akar, bisa tunas. Jadi Oh. ada dua fase keluar akar dan keluar tunasnya. Oke. Nah, Nah, berarti konsepnya ini harus yang rata ditempelin ke sini ya? Iya. Gitu. Iya. Oke. Siap. ditempelin dengan harapan akar bisa langsung nempel ke sini. Oke, siap. Gitu. Nah, satu tiang ini berapa ini Pak Anies? Kalau dari posisi ini maksimal 4. Maksimal 3 4 ya? sampai 4. Oke, Ya, jadi 4. ngambil masing-masing sudut, masing-masing Iya, sisi. masing-masing sisi. Nah, ini ditancapinnya berapa dalam Pak Anies? Nggak terlalu dalam. Oke. Jadi sekitar 5 sampai 10 cm aja. 5-10 cm ya. Nah, karena ini Kurang meter. karena ini nanti ada pemupukan berkala. Oke. Jadi akar dari naga ini dia bukan akar tunggang. Jadi oke. kebanyakan akar serabut dan akar udara. Ya, Siap, jadi siap, siap. nanti pemupukannya pun berkala. Mhm. Jadi ketika muncul akar di permukaan langsung Ya, kuruk. ditambah media Betul. baru lagi. Betul, Gitu. betul. Itu Nah, Ustaz. proses dari penanaman ini Manis, kita ambil lagi Manis. Siap. 3 lagi. Yang tuanya kali ya, kita ambil. Ya, itu tuanya. Dan sudah berbuah ya teman-teman. Ya. Ini wah, Nah, ini kalau posisi ini kan bingung mana atas mana bawah ini. ya Ya. betul. Jadi cirinya, salah satu cirinya adalah yang bawah ini lebih lebar. Ini salah satu cirinya. Kalau ini kan nggak tahu motongnya kapan, anggap Ya. aja nggak tahu ya. Ini kan lebih kecil. Ya. Gitu. Oke. Oke, kita Ini jadi 2 bibit atau jadi 1? ini jadi 2 bisa ini. 2 bisa. Oke. Iya. Jadi kalau jumlah bibitnya nggak terlalu banyak, kita ngirit aja. Siap. Oh, berarti nggak pengaruh ya tinggi panjangnya ini ya? Sebenarnya nggak pengaruh, kita hitung dari tunas. Ya.
Oke. Paling tidak tunas ini. Nah, kalau ini yang Ada mata tunas Nah, ya. ini buang aja Oke. ya. Siap. Oke, sebenarnya ini kurang panjang tapi nggak apa-apa pemirsa. Jadi karena ini sudah melebihi dari 3. Ya. 1, 2, 3. Oh, harus ada 3 mata tunas ya. Ya minimal kita ngambil. Oke. Biasanya yang paling keluar pertama adalah mata tunas yang ujung. Oke. Tuh. Siap. Oke, kita siapkan satu lagi. Kita ambil yang kokoh. Dan yang terpenting yang sudah berbuah, Pak. yang mana? Oh ya. Ah, bekas buah. Ini pemirsa, kita ngambil batang bibit atau bibit yang sudah pernah berbuah. Cirinya Sudah dikerowek. ada lubang, ini bekas panenan ini, ya. Sudah dikerowek. Itu Siap. durinya lumayan. Iya, betul. Nah, ini dibutuhkan sama rata nggak panjangnya? Enggak juga Enggak juga sebenarnya. Oke. Berarti bebas ya. Bebas. Karena kan nanti dia keluar tunas sendiri kan? Iya, betul. Siap. Nah, ada mitos Pak Anis. Semakin panjang bibit itu semakin cepat berbuah. Bener nggak? Betul sekali. Oke. Cuma kan yang kita butuhkan nanti adalah tunas baru. Oke. Ya, tunas baru adalah tunas yang produktif. Jadi yang batang bawah ini adalah sebagai apa ya? Pondasi awal untuk pertumbuhan. Oke. Jadi nanti kita setelah muncul satu, kita Ya. menghendaki berapa cabang. Oke. Katakan ini kita menghendaki 1 Ya. sampai posisi naik, Ya. baru Yang bagus 1 atau 2? sebaiknya 1 aja. 1. Karena Berarti kalau nanti di sini keluar 2, keluar Harus 3, di-pruning. dipotong salah satunya. Ya. Oke. karena posisi kita menghendaki hanya 4 4 tiang. tiang. Oke. Kecuali- Siap. Setelah sampai atas. Ya, Oke. kecuali kita nanam cuma 1 atau 2. Nah, itu kita bisa Oke. pelihara 2. Siap. Monggo Manis. Itu. Oke, pemirsa, Tancapnya kita gimana? lanjut. Nah, sebentar Kita saya sambil tancap nyari lagi. talinya. Nah. Bisa posisi sebelah sini kamera. Ya. Kita tanam lagi sebelah sisi sini. Usahakan selalu nempel. Oke. Jangan lupa kita selalu ngambil sisi yang rata ya. Sisi yang rata yang kita tempelkan pada tegaan naga. Ya, oke. Bismillah. Nah, Jangan lupa ini langsung diikat ya. Ini darurat ini, tali seadanya dulu sementara. kalau enggak ditali emang kenapa Pak Anis? Antisipasi nanti ada Pergerakan. gerakan jatuh mungkin, atau ada pas ada ayam yang Ceker-ceker ya. ceker-ceker di sini ya. Nah, ini setelah ditanam gini butuh berapa lama untuk diberikan kompos atau diberikan kompos dulu baru ditanam? Sebenarnya yang baik itu komposnya ada di bawah dulu. Oke, berarti ini bener ya. Ya, ini udah ada Oke. kompos. Berapa kilo satu tiang? Kalau awal ini cukup setengah sampai 1 kilo, Ustaz. Oh, setengah sampai Ya. 1 kilo ya. Berarti kompos supernya Ya. kurang lebih setengah sampai 1 kilo. Ya, Oke, di awal kita ini. taruh di awal. Ini kemarin kebanyakan berarti ini 5 kilo. 5 kilo. Wah, mantap ini. Berarti 1 tahun cukup ini. Nah, itu dia. Nah, jadi setelah ini apa treatmentnya Pak Anis? Sebenarnya setelah ini kita biasanya kasih jamu kita. Oke. Ya, jamu kita ada namanya CST, Fastgrow. Fastgrow dan sejenisnya. Oke. Nah, kita lakukan treatment itu secara berkala, 1 minggu sekali. Siap. Karena kita produk itu nggak beli, bikin sendiri ya. Sudah. Mantap. Kita boros-boros saja nggak apa-apa. Siap. Nah, Pak Anis, idealnya ini kenapa harus bentuknya 4? Terus berapa sih tinggi bener ideal dari tiang naga ini? Karena saya kemarin lihat
ada di beberapa daerah tuh ada yang sampai 2 meter, ada yang sampai apa namanya tuh 1,80 m tinggi ke atasnya ya gitu loh. Nah, kan kita nih pakai yang kita punya nih 150-an lah tingginya ke sini gitu. Nah, idealnya tuh berapa sih Ya. sebenarnya gitu? Memang idealnya saat itu yang kita hitung dari atas permukaan ya. Siap, Di atas permukaan itu 1 meter sampai 1,5 meter. 1 meter, 1,5 meter itu Ya, dia. dengan Oke. harapan ketika ketinggian itu perawatan kita mudah. Tapi kalau kita ngambil yang 180 Ya, atau 2 meter, 2 ya. meter, ini agak susah kalau kita mau pruning ya. pruning atau mau Ah. petik, karena rata-rata orang Indonesia ketinggiannya antara 150 sampai 2 meter. Jadi buat Nyari teman-teman 2 meter kan jarang Ya. orang Indonesia itu. berarti teman-teman nyarinya yang 150-an aja Ya. yang di atas, nggak usah tinggi-tinggi kecuali Aman. kita tingginya 2 meter ya. Ya, 2 meter tinggal ngambilnya gini. Iya iya. Siap. Terus kenapa bodinya harus 4 gini? Bisa nggak ini bodinya 3 atau bodinya 5 atau apa gimana nih? Ini sebenarnya alternatif aja. Oh, Jadi oke. ini mungkin karena cetakan sebenarnya Ah. boleh segi 4, boleh bulat, dan pemirsa tidak harus dari beton. Betul. Ya, tidak harus dari beton, kita manfaatkan Kayu. jenis kayu randu Kayu biasanya. randu. Siap. Nah, kelebihan dari kayu randu itu karena tanamannya hidup. Sehingga Awet. akar udara dari naga ini bisa numpang ngambil air di situ, tapi tidak mengganggu Si randunya. si randunya. Oke. Nah, Ya. salah satu sisi kelemahan Randu. balok ini, Balok. ya, balok atau cor ini, ya untungnya di sini daerahnya daerah dingin, daerah lembab. Kelemahannya biasanya kalau Panas. musim kemarau panas dan Betul. berpengaruh naganya biasanya agak sedikit menguning. Ya, seperti itu. Nah, itu pengaruh nggak ketika pohon randu itu hidup, terus kemudian kan dia punya perakaran tuh dengan perakarannya si ini. Sebenarnya karakter perakarannya berbeda. Oke. Ya, jadi randu itu adalah akar tunjang. Naga sendiri akar serabut dan akar air. Oh, Nah, oke. jadi naga itu ngambil makanan hanya di permukaan. Oke. Kalau randu ngambil makanan Dalam. dari dalam. Oke. Jadi tidak, insya Allah tidak mengganggu. Ya, berarti pertumbuhannya oke-oke aja ya. Ya, tidak ada masalah. Dan kenapa kita di sini pakai beton? Karena memang di sini nggak ada pohon randu. Oh, oke. Iya. Jadi kita di kemarin itu di sini jadi pohon randu susah sekali. Susah ya. Jadi mungkin nanti kita nunggu ekspor dari Banyuwangi untuk pohon randunya gitu. Karena di sini makanya akhirnya kita milih pakai beton. Dan untuk mempercepat kita juga Ya, memakai pakai proses. beton, jadi prosesnya langsung di sini. Nah, ini treatment apa lagi selain kompos dan tadi menggunakan jamu kita? Apa yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang menanam buah naga? Lebih fokus pada sekitar piringan. Oke. Jadi di piringan ini usahakan kondisinya jangan sampai terlalu lembab Oke. atau banyak rumput sehingga tidak Efektif. mengganggu pertumbuhan dari. Oh, karena akarnya sama-sama akar Iya. serabut ya. Nah, Oke. Jadi seperti ini contohnya. Iya. Jadi piringan ini harus Bersih gitu. Oke. bersih. oke. Kalau kanan kiri untuk jaga kelembaban tidak masalah. Iya, iya, Tapi iya. ini harus. Nah, ini Pak Anies, ini yang sudah kita tanam. Oke. Ini kan sudah muncul tunas nih. Ya. Nah, bagaimana cara memilih tunasnya Pak Anies? Ini kan keluar banyak nih, 1, Ya. 2, 3, 4. Wah, ada 4 nih satu ini. Nah, bagaimana cara memilihnya? Jadi ini ditunggu dulu Sat. Ditunggu dulu sampai kira-kira dia melewati ini atau sama. Oke, Kita ambil yang terbaik. batang yang terbaik, yang tergemuk. Oh, Tuh. oke. Dan kalau bisa jika yang paling atas kita ambil yang atas. Oke. Tuh. Siap. Untuk mengurangi ini Hmm. biar nggak muncul tunas baru, Iya. di Coel. mata tunas ini harus dicoel. Oh, oke. Tuh. Biar kita nggak capek pruning. Contohnya gimana? Oke. Itu nggak nanti menghasilkan jamur kalau kebanyakan coel. Insya Allah tidak, jangan terlalu Oke. dalam. Jadi seperti ini pemirsa. Kamera bisa mendekat lagi. Nah, Pak kamera Ya. mendekat. Ini jadi dicoel kayak gini. Oke. Oh, sama Nah, udah, untuk sini mati aja. mata tunas aja Ya.
hanya oke, mata oke, tunas, oke. sehingga kita nggak capek untuk melakukan Betul. pruning. Nah, talinya ini seberapa banyak sih? Cukup 1, 2, 3 kayak gini? Sebenarnya ini kebanyakan, dan talinya kalau bisa yang lentur. Oh, oke. Maaf ini saya potong karena ini nanti akan merusak. Siap. Ini saya potong. Nah ini. Jadi kalau bisa talinya yang elastis seperti karet, Oh. karet ban atau bekas kaos konveksi. Oh, Nah, oke. itu kan Majun kalau kata orang ya, Jakarta. Majun ya. Nah, nanti kalau ini sudah nempel, sudah perakan sudah keluar, Ini potong juga nih, Pak. sebaiknya talinya dilepas. Oh, Biar tidak- oke. Berarti kalau ini sudah nempel, Nah, talinya dilepas. dilepas biar tidak merusak ini. Siap. Nah, menempelnya itu kira-kira berapa lama, Pak? Kisaran jadi sudah mulai keluar akar itu Ini 2 minggu. 2 minggu, kisaran 3-4 bulan udah mulai keluar. Oh, 3-4 bulan. Oke. Nah, Lama ya. ya. Ini udah keropos sedikit. Nah, ini nanti kalau rapia ini dia akan putus dengan sendirinya. Iya. Oh. Cuma khawatir sebelum putus batangnya ini mengembang sehingga melukai. Oh, batang itu. kejadian kayak punya kita nih, Pak Nis nih. Jadi punya kita yang dulu awalnya juga seperti itu. Akhirnya modelnya begini, Pak Nis. Nah, Itu bekas ininya. kalau ini ruas ini Ustaz. Ruasnya Ya, kalau ini bukan karena luka. luka, tapi Oke. ini ruas. Nah, ini soalnya talinya baru kemarin kita Oh, potongin. gitu? Iya. Oh, bisa jadi. Tapi modelnya Gitu. kayak ruas Iya, ini. kayak ruas. Kalau yang jadi kemarin tuh talinya baru kita potongi. Nah, hasilnya ini begini semua. Oh, Rata. iya, berarti ini ya sama ya, tapi modelnya kayak ruas. Iya, dia luka jadi hanya tinggal batang Nah, dalamnya saja. batang dalamnya ya. Iya, iya. Kayunya yang tersisa. Jadi hanya tinggalkan kayunya itu. Semua begitu, Pak Adi. Oh iya, Di berarti kalau sama area. bukan ruas itu. Nah, itu dia. Karena kita kemarin seperti itu. Untuk ini. Nah, Pak Anies, ini kan setelah kita pruning ternyata banyak sekali muncul tunas-tunas di bawah nih, Pak Anies. Oh, seperti ini. Nah, gunting saya tadi mana? Ini. Oh iya. Nah, apakah ini butuh dibuang ataukah Oh, dibiarkan? ya. Yang tunas-tunas di bawah ini. Ini tunas di bawah harus habis ini. Oh, habis. Dia enggak boleh ada Oke. tunas di batang bawah lagi. sekunder ya. Ini Berarti harus semua harus di atas habis. Ya, nih? semua harus Oke. satu. Nah, termasuk ini, Ustaz. Oh, termasuk yang utama juga itu ya? Ya, ini kan udah naik ke atas. Ya, betul. Wis, udah kelas. Keras sekali. Terus ini harus dirapikan. Oke. Oh, digunting juga ya? Ini harus dirapikan. Oke. Dirapikan semua. Hmm. Terus ini Banyak, Pak Anies, kalau sudah saya lihat sana, selesai di kelihatan. pruning itu pasti akan muncul Ya. banyak sekali tunas-tunas baru. Betul. Itu. Nah, ini rumputnya tuh sampai subur begini. Kesuburan organiknya. Karena kita betul-betul tanpa pestisida, tanpa pupuk kimia, dan full organik. Kita mainkan dengan jamu kita. Nah ini Pak Anies. Oke, udah muncul-muncul kayak gini. Jadi antisipasinya tadi Ustaz, Di coel-coel. cowel gitu. Oh, oke. Supaya mereka nggak tumbuh ya. Dia enggak tumbuh. Siap. Oke, kalau Tuh, gitu. nah ini kan akar udaranya udah naik semua. Ini udah aman ini. Tanpa tali pun enggak masalah. Lihat sini itu nggak pakai tali. Alhamdulillah. Siap. Oke, buat sobat tani Indonesia, begitu sedikit tips dari kita tentang cara perawatan pohon buah naga. Untuk diketahui bahwa buah naga ini sangat produktif sekali. Satu pohon itu kurang lebih antara 10 sampai 20-an kilo setahun. Dan dia berbuah setahun itu 2 kali. Untuk musim-musim tingginya. Nah, nanti teman-teman sobat tani Indonesia bisa datang ke sini untuk nyicipi langsung Di kebun. di kebun, bisa petik buah langsung. Ada di Pondok Pesantren GCNI Purwakarta, dan insya Allah buahnya sehat dan menyehatkan.
Amin. Terima kasih buat Sobat Tani Indonesia. Itu sedikit tips dan cara bagaimana merawat buah naga dan menanam buah naga dari Pak Anis dari Lumbung, Bumi, Gresik dan Banyuwangi. Ngerok geborong ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.